Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Masjid Agung Kubah Timah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada tahun 1447 Hijriah Ramadan tahun ini kita kembali hadir di Facebook Masjid Agung Kubah Timah dalam rangka menjelang tausiah menjelang berbuka puasa pada hari ini. Alhamdulillah momentum pada tahun ini kita dibersamai oleh Bank Sumsel Babel Syariah, kemudian juga Lazismu Bangka Belitung. Silakan nanti kepada masyarakat yang ingin berdonasi melakukan pembayaran infak dan sedekahnya, silakan dapat menghubungi kontak nanti 0822 6924 8224 atau transfer melalui Bank Sumsel Babel Syariah 8080 1000 572. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita pada tahun ini hadir kembali dalam rangka untuk membersamai kegiatan Ramadan di Masjid Agung Kubah Timah. Kita melakukan kegiatan ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Dan insya Allah akan disiarkan melalui Facebook Masjid Agung Kubah Timah. Dan silakan nanti kepada para jamaah yang ingin bertanya dapat melakukan kontak WA melalui 0852 1090 1632 0852 1090 1632. Pemirsa, setiap hari nanti insya Allah tausiah menjelang berbuka puasa ini berbagai macam tema yang akan menghadirkan berbagai narasumber, kemudian juga para penceramah yang ada di Pangkal Pinang. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita hadir di hadapan kita bersama-sama. Alhamdulillah beliau adalah Profesor Dr. Anas Safarudin MT PhD, Wali Kota Pinang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah sehat Prof ya. Alhamdulillah sehat. Kita Ramadannya sehat Prof ya. Nah, mudah-mudahan sampai pada akhir Ramadan kita nanti tetap sehat Prof ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah pemirsa, tentu beliau adalah Wali Kota Pangkal Pinang. Nanti akan memberikan beberapa hal, pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana sebetulnya amanah kita menjaga NKRI ini. Dan tentu Pangkal Pinang juga, Pak Prof ya. Ini masyarakat kita, warga Kota Pangkal Pinang ini plural, majemuk, Prof ya. Majemuk, berbagai macam agama, kemudian suku hadir di Kota Pangkal Pinang ini. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama bahwa bagaimana seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini ada di sini semua. Segala suku ada semua. Mulai dari Bugis, Jawa, kemudian juga Sumatera, alhamdulillah ada sini, Melayu ada sini. Nah, tentu ini Prof, Kota Pangkal Pinang ini simbol sebenarnya, ibu kota provinsi, Prof ya enggak? Nah, ini nanti bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana harapan ke depan masyarakat dan warga kita Pangkal Pinang untuk menjaga NKRI ini. Nah, tentu Pak Prof, kita panggil Prof Udin ya, Prof Udin ya. Ini karena beliau ini memang dikenal dengan kata-kata nama Prof Udin. Nah, oleh karena itu bagaimana sih sebetulnya Prof menjaga NKRI ini, karena bagaimanapun kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini kan sebuah amanah, ya kan amanah. Nah, amanah kalau dalam Islam ini kan salah satu yang harus kita junjung tinggi dan kita lakukan. Nah, dengan demikian maka otomatis tentu kita sebagai warga negara tentu harus menjaga itu sebagai amanah. Apalagi kita kalau dalam prinsip Islam hubul watan minal iman, menjaga tanah negeri ini adalah sebagian dari iman. Nah, Prof, silakan Prof, kita ada waktu lebih kurang sekitar 15 menit Prof untuk mendapat tausiah sedikit terkait bagaimana sebetulnya apa yang harus kita lakukan sehingga kita betul-betul dapat menjalankan amanah kita dalam menjaga NKRI ini Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Facebook yang ada di mana-mana. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'd. Tadi Pak Iskandar menyampaikan tentang NKRI Pak ya. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya NKRI terkait dengan beragamnya agama, kemudian beragamnya suku bangsa yang ada di Kota Pangkal Pinang ini, kita dianugerahkan menurut saya
kita itu dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, masyarakat yang bermacam-macam agama, juga bermacam-macam suku bangsa yang sudah ada sejak dulunya. Nah, dan kita bersyukur atas itu, sehingga kita hari ini tentu memiliki kewajiban untuk menjaganya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berbicara tentang kaum muslimin, kaum muslimat, tapi juga bicara tentang manusia secara keseluruhannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mencintai semua manusia ciptaannya, sehingga kita pun wajib mencintai dan menyayangi sesama umat manusia, sesama umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan walaupun itu berbeda agama dan suku bangsa. Intinya sebenarnya seperti itu saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lil alamin, menjadi pelindung dari semua umat manusia, tentu Allah menyayangi seluruh umat manusia, dan tentu juga kita sebagai insan muslim tentu juga harus punya kewajiban untuk mencintai dan menyayangi umat manusia. Dan hari ini kita di Kota Pangkal Pinang ini, kalau kita kaitkan dengan konteks Ramadan dan sudah berlangsung dengan selama ini, bahwa yang saya lihat yang ada itu kita semua merasa berbahagia. Saya lihat masyarakat kita yang non muslim juga ikut berbahagia dengan kedatangan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Tentu saya kira semua umat yang ada di Kota Pangkal Pinang ini merasa tentu ingin ikut berada di dalam bulan Ramadan ini bersama-sama membersamai umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah ini. Kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau kita lihat ya Prof ya, kadang-kadang warga kita yang non muslim mereka juga ikut berburu takjil Prof. Ya, nah ini yang menarik Prof ya. Jadi Pangkal Pinang itu sepertinya itu adalah suatu yang unik gitu, Ya, Prof ya. ya, Nah, ini gimana Prof? Jadi warga kita itu kadang-kadang ada yang non muslim juga ikut berburu Ya, takjil. betul. Seolah-olah ikut juga berpuasa. Gitu. Ya, Gimana Prof? ya, betul. Jadi di Pangkal Pinang ini kalau kita lihat fenomena yang menarik itu adalah ketika pada bulan Ramadan, tentu yang jualan makanan untuk berbuka puasa dan sahur ini luar biasa. Ada di mana-mana, di sudut-sudut kota ini ada, termasuk di depan Masjid Kubah ini. Jadi ada jualan, ada yang UMKM, Betul. jualan takjil ya. Ya. Nah, jadi semua masyarakat ini bergembira dengan kedatangan Ramadan ini. Dan tentu yang menarik itu umat-umat yang non Muslim, yang beragama lain juga kita lihat mereka juga ikut membeli takjil, baik untuk berbuka puasa maupun untuk sahur. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bahwa masyarakat kita itu saling menghargai, masyarakat kita itu saling mencintai sesama umat, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentu saya lihat juga tidak hanya itu Pak Iskandar, juga saya lihat keamanan, ya ketertiban selama bulan Ramadan ini saya kira menjadi sangat tanggung jawab baik kita, ya, ya. menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan saya lihat di Kota Pangkal Pinang
apa namanya masyarakat yang non Muslim juga tentu kita berharap mereka juga bisa apa namanya misalnya ada warung nasi termasuk yang Muslim juga baik. kalau ada warung makanan ya tentu harus kita hargai yang lagi sedang berpuasa untuk menutup sebagian ya apa namanya warungnya atau restorannya agar tidak terlalu Kelihatan dari untuk orang ya, yang baik. berpuasa gitu. Baik, Prof. Beberapa waktu yang lalu, Prof, ini juga kan ada kegiatan yang mungkin disodorkan oleh saudara-saudara kita dari Tionghoa, yaitu Ya. tentang Imlek. Oh iya, Imlek iya, ya kan, betul, berdekatan dengan Ramadan. Ini yang sebetulnya luar biasa. Jadi saling apa namanya ini bagaimana, Prof, sebetulnya? Karena kegiatan Imlek juga di Pangkal Pinang ini cukup meriah luar biasa. Nah, berdekatan dengan Ramadan. Ini bagaimana, Prof? Kalau Prof pandangan Prof ketika melihat bagaimana Pangkal Pinang bisa seperti ini, mungkin ada pandangan dari Prof ya. Jadi dengan banyaknya masyarakat kita ini yang juga apa namanya melaksanakan Imlek ya beberapa hari yang lalu, tentu kemeriahan itu semakin bertambah. Iya, karena berdekatan sekali. Ya, karena berdekatan dengan awal Ramadan. Jadi masyarakat Tionghoa yang tinggal di Pangkal Pinang, kemudian keluarga sanak familinya yang ada di luar daerah, kita lihat itu berduyun-duyun pulang kemarin sehingga tiket pesawat pun penuh ya ke kota Pangkal Pinang sejak seminggu yang lalu, dan ini tentu membawa apa namanya dampak di segala bidang ya, dengan adanya umat Tionghoa yang melaksanakan Imlek, dan juga tentu saya lihat juga umat Muslim juga ikut bergembira juga ya dengan adanya Imlek itu juga ada yang bertamu ya, kita sebagai masyarakat di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang ini sudah biasa dari akhirnya dulu. Jadi ketika Ramadan tiba mereka juga ikut berburu tajil gitu. Jadi kalau Imlek ya kita bertamu ke tempat teman-teman kita yang apa namanya Tionghoa yang ada di kota Pangkal Pinang ini. Alhamdulillah, Prof. Jadi kalau kita lihat tentang konsep amanah ya, ini amanahnya diserahkan kepada kita yang memang harus menjaga dan nantinya kan dipertanggungjawabkan, Prof, ya, di hadapan Allah SWT. Nanti bagaimana, Prof? Karena setiap orang yang hari ini berada di warga negara sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk menjaga ini, Prof, ya. Nah, bagaimana konsep amanah itu sendiri, Prof? Kalau seandainya nanti itu tidak kita jalankan, seperti apa? Nah, gitu. Iya, betul. Jadi kita baik sebagai umat beragama ya, maupun sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kita sepatutnya merasa bersyukur sekali. Negara kita yang luas ini, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat ya. Ini kita bersyukur dengan keadaan seperti itu, dan Pangkal Pinang ini merupakan manifestasi dari keragaman tersebut, sehingga tentunya kita lebih memiliki tanggung jawab yang amanah untuk menjaga itu ya sebagai warga Pangkal Pinang. Semua warga Pangkal Pinang tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keragaman itu, menjaga keutuhannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, baik itu di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan budaya maupun pelaksanaan kegiatan agama masing-masing ya. Jadi kita saling menghargai, kita harapkan masyarakat saling menghormati di dalam kerukunan beragama ini. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi kita
dapat memberikan kesempatan kepada pemirsa dimanapun Anda berada untuk dapat melakukan pertanyaan kepada Prof. Udin di nomor 0852 1090 1632. 0852 1090 1632. Prof, ini ada masuk pertanyaan kita, Prof. Dalam kesibukan memimpin Kota Pangkal Pinang, bagaimana Pak Prof menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab kebangsaan? Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Prof. Ya kan, dan kebetulan kita juga Masjid Agung Kuba Timah juga berdekatan dengan sebuah gereja. Bagaimana keberagaman itu, Prof? Ya, saya kira keberagaman di Kota Pangkal Pinang ini sudah ditunjukkan baik itu secara batin maupun secara lahirnya. Betul. Ya, secara batin kita hidup dalam berdampingan, saling menghormati, saling menghargai sesama agama, ya. Kemudian juga secara lahirnya ada Masjid Kubah yang bersebelahan dengan gereja, ya. Kemudian juga kalau kita lihat ada di daerah Tanjung Bunga itu ada beberapa agama itu tempat ibadahnya juga berdekatan. Gitu. Jadi saya mengatakan bahwa secara lahir maupun batin kita ini sudah bersama dengan umat-umat beragama yang lain, ya, di dalam kita di dalam melaksanakan juga kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekira dengan kita memiliki keyakinan agama yang baik, ya, tentu dibarengi dengan kesadaran kita di dalam berkehidupan sosial dan berbudaya ini, tentu itu menjadi bekal yang kuat, bekal dasar yang menurut saya komprehensif lah di dalam kita melaksanakan kegiatan kita sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Baik, Prof. Prof, kalau kita lihat di Kota Pangkal Pinang, mungkin ada nggak mungkin muncul potensi-potensi, ya, yang bisa memecah belah warga Kota Pangkal Pinang, baik sisi agama, mungkin ada hal-hal yang lain. Menurut pandangan Prof, seperti apa nih saat ini mungkin? Ya, jadi tentu kalau kita lihat potensi itu tetap mungkin ada, ya, tetap ada. Tetapi kami sebagai pemerintah kota selalu pertama kita menghimbau, ya, agar masyarakat kita menjaga keutuhan di dalam keberagaman ini. Kemudian yang kedua, masyarakat kita jangan sampai bersikap ataupun berpikir yang anarkis, ya, sehingga ini akan mengganggu di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama dan berbangsa dan bernegara di Kota Pangkal Pinang ini. Sehingga kami pun selalu mewaspadai itu, kiranya kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, ya kita akan cepat untuk bersikap, cepat untuk bertindak, ya, ketika ada hal-hal seperti itu. Dan kita juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk hal tersebut. Ya, baik, Prof. Ya, kan kita lihat memang apalagi medsos hari ini, ya, Prof, ya. Ya, betul. Sangat-sangat memberikan peran yang luar biasa sebetulnya, betul. Sehingga informasi yang didapatkan kadang-kadang tidak sesuai. Ya, kan? Nah ini, Prof. Jadi kalau kita lihat selama ini, Prof, di Pangkal Pinang memang kondisinya sepertinya kondusif, ya, kondusif. Artinya dari ujung ke ujung kita lihat, ya. Nah, mulai dari bandara sampai ke Pangkal Pinang ini. Hanya saja mungkin peran pemerintah, Prof, yang mungkin perlu dipertanyakan itu adalah ketika misalkan muncul isu-isu, ya kan, yang negatif itu. Ini seperti apa harus kita tindak lanjuti, gitu kan? Betul. Gimana, Prof, itu, Prof? Ya, jadi begini, saya ingin menyampaikan sedikit terkait misalnya bagaimana sih kita harus bermedia sosial. Ini soal algoritma, ya, Pak Is, ya. Sebetulnya kan di dalam media sosial itu dia akan melihat apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca,
Ya. Nah, ketika kita melakukan menulis, kemudian juga membaca, melihat hal-hal yang negatif, maka kita akan dipersepsikan menjadi orang yang negatif oleh media sosial, terutama oleh artificial intelligence. Nah, maka dari itu saya mengajak para siapapun yang ada di Kota Pangkal Pinang ini, masyarakat Pangkal Pinang, ayo mari bermedsos dengan menjaga penglihatannya, menjaga tulisannya, sehingga hanya menulis hal-hal yang positif saja. Jangan sampai perpecahan gitu ya. Membuat suatu perpecahan. Ketika kita menanggapi hal-hal yang negatif dengan hal-hal yang negatif, itu akan juga mempersepsikan balik ke diri kita. Jadi balik ke diri kita menjadi persepsinya negatif. Jadi itu rumus di dalam artificial intelligence itu. Jadi algoritma artificial intelligence itu akan membuat persepsi, menyimpulkan sebuah persepsi dari apa yang kita tulis dan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita misalnya hari-hari itu lihatnya baca Quran di media sosial, pasti nanti yang keluarnya ya tulisan-tulisan tentang Al-Quran, tentang kebaikan-kebaikan, tentang ceramah agama, tausiah, itu kan begitu. Tapi kalau kita misalnya di media sosial ngeliatin hal-hal yang negatif, ya tiap hari kita dimunculkan dengan hal-hal yang negatif. Begitu juga ketika kita melakukan membuat tulisan-tulisan di media sosial yang berbau negatif, sehingga kita akan dipersepsikan oleh kecerdasannya komputer, kecerdasan artifisialnya sebuah media sosial, kita akan dipersepsikan sebagai orang yang negatif. Jadi saya ya selaku juga wali kota Pangkal Pinang, kemudian juga masyarakat kita mengharapkan kita semua, ayo di Pangkal Pinang ini mari kita persepsikan ini semua hal-hal yang positif, sehingga apa yang di media sosial yang negatif itu nggak masuk ke kita gitu. Karena apa? Untuk menghadang konten-konten negatif itu memang hari ini itu sangat sulit sekali. Ya, pemerintah sudah melakukan blok di kementerian, misalnya di Kementerian Kominfo itu ada blok terhadap konten-konten yang negatif, baik juga oleh penyedia jasa ya, yang media sosial juga mereka melakukan blocking terhadap konten-konten yang negatif, konten-konten yang anarkis. Tapi kadang-kadang kita blok satu muncul 1.000, blok satu muncul 1.000. Jadi kita juga harus memiliki peran aktif sebagai masyarakat untuk melihat, mendengar, menulis hal-hal yang juga tidak hal yang negatif, sehingga kita juga dipersepsikan menjadi positif, sehingga yang negatif itu nggak pernah muncul di tempat di beranda kita, gitu loh. Jadi karena kadang-kadang kan begini Prof ya, jadi statement-statement yang mungkin ya kurang baik, menyerang hal tertentu gitu kan, ini kan tetap memecah belah ya. Ini yang mungkin tadi Bapak bilang bahwa ketika itu yang kita munculkan, ini selalu dia akan munculnya yang negatif seperti itu. Gitu. Nah, kita coba untuk kita muncul kalau muncul statement yang menimbulkan perpecahan atau yang negatif, ya udah diamlah saja, nilai saja tanggap, atau apalagi disebar luaskan. Itu kan sangat berbahaya. Kita sudah punya undang-undang ITE kan yang akan menjerat itu, jadi kita sudah jadi jangan menghindari hal-hal yang mungkin sifatnya anarkis gitu, tapi yang mungkin mengarah kepada perpecahan Prof ya, dan kita hindari sebetulnya. Karena juga di dalam agama kita juga kan kita tidak boleh misalnya hanya membicarakan orang lain. Juga di media sosial juga nggak boleh, kalau kita di dunia nyata di sini juga tidak boleh kita menghina, mengumpat orang. Kenapa di media sosial jadi boleh gitu kan? Kita juga tentu di media sosial apalagi itu dilihat oleh semua halayak, ya kita harus lebih hati-hati.
lidah, menjaga ini. Dan itulah makna dari Ramadan ini, yaitu Ramadan ini juga tidak hanya kita menjaga lahir kita, makan minum kita, juga menjaga batin kita. Yang lebih penting yaitu menjaga lidah kita berbicara, menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita. Seperti itu menjadi makna yang penting bagi di dalam. Baik, terima kasih Prof. Ini sungguh luar biasa. Jadi kita juga harus menjaga pemirsa di mana Anda berada, bahwa dengan menjauhi statement yang negatif, ini salah satu cara kita mencegah. Ya, sebetulnya ada pekerjaan, kemudian menjaga keutuhan NKRI kita. Dan kita selalu hormati satu dengan yang lain, berbeda agama, ini sangat penting. Ya, karena itu begitu perbedaan itu memang terjadi ya Prof. Ya, itu bukan berarti kita dibesar-besarkan, tapi kita disatukan dalam NKRI. Ini luar biasa. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kita sebagaimana sampaikan tadi bahwa pada tahun 1447 Hijrah Ramadan tahun ini kita disupport oleh Bank Sumsel Badul Syariah dan juga LSU Bangka Belitung. Silakan nanti bila Anda ingin berinfak sedekah ada LSU Bangka Belitung. Baik pemirsa, kami atas nama pembawa acara mohon maaf jikalau dalam kegiatan ini kurang tidak baik. Bagi kita semua, tapi saya yakin bahwa setiap sesuatu yang baik itu adalah berimbang kepada kebaikan kita bersama. Insya Allah kita akan hadir di besok hari di pukul 17.30 bersama di channel Masjid Agung Kubah Bunga Pangkal Pinang. Selamat melaksanakan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ngaji dulu ya. Kita ngaji sama Ustaz di sini. Ya, lanjut tak? Oh ya, sip. Ah, betul. Ada. Oh, ya. Situ ada tiga istilah. Masih nanya kan?
فتاب عليكم
صدق الله